Tapi jelas, Komandan Iblis dari satu pihak menghancurkan besi dan tidak menganggapnya serius. Terutama ketika yang terakhir baru saja tiba. Dia akan mengenakan celana panjang dengan Bai Guanxing, dan itu sangat marah. Ada dua kelompok orang di sini, dan kedua kelompok berbicara untuk Bai Guanxing apa artinya. Apakah Anda berpikir bahwa Putra Baize, yang tidak berada di ranah Kaisar sekarang, memiliki lebih banyak wajah daripada Istana Iblis kuno? Untungnya, dalam sekejap, dunia bersinar dalam ledakan, dan Qin Yichen hanya melihat gelombang angin yin, seperti seorang prajurit yin yang menyeberang jalan, terbang melintasi dunia seperti 100 hantu yang meratap dan menangis. Ini tampaknya menjadi kekuatan yang kuat. Orang di barisan hantu. Qin Yichen bahkan melihat sebuah lembah terbelah langsung di alam semesta. Lembah Qingming sepertinya langsung menuju Jiuyu, dan murid Jiuyu lah yang terbang keluar. Kedatangan yang kuat di satu sisi menunjukkan bahwa masalah ini telah menjadi masalah besar. Lagi pula, benar-benar menoleransi Bai Guanxing sama dengan membiarkan mereka menyerahkan harta tanah pemakaman naga, yang merupakan kerugian besar. Selain itu, alasan terbesar untuk dapat berevolusi dari masalah sepele menjadi semua kekuatan transenden yang mengiringkan kekuatan adalah karena Bai Guanxing datang ke tempat pemakaman naga. Akankah dia mereproduksi leluhur naga yang sebenarnya? Dibandingkan dengan harta tanah pemakaman naga yang ditinggalkan, tanah leluhur naga sejati adalah rumah harta karun yang sebenarnya. Itu adalah tanah leluhur naga sejati. Kampung halaman yang pernah menjadi penguasa langit dan bumi. Oleh karena itu, keributan yang disebabkan oleh insiden ini jauh melampaui imajinasi Qin Yichen. Setelah waktu yang lama, saya melihat sosok yang kuat berdiri dengan bangga di dunia, dan latar belakang di belakang mereka semuanya menakutkan. Sebagian besar, itu pada tingkat istana 10 Sing. Qin Yichen memperhatikan bahwa tidak ada sosok Yu Qianer di antara murid Jiuyu yang tampak seperti tubuh jiwa. Mungkin itu hanya kebetulan, tapi itu lebih mungkin sebuah sinyal. Mengapa tidak mengirim Anda Qianer? Itu karena Yu Qianer berada di kota Wuxin, dan Bai Guanxing setengah mengambil keuntungan dari api dan setengah menyelamatkan hidupnya dan menandatangani kontrak surgawi Dao. Apalagi kontrak Dao hari itu bukan hanya Bai Guanxing, tapi juga Qin Yichen. Kelompok murid Jiuyu ini tidak membawa kontrak Dao surgawi. Lao Niu, kamu tenang. Jika kamu belum pernah mengalahkannya sebelumnya, kamu masih cemas. Keajaiban anak dapat digambarkan sebagai dua sisi dari sumber yang sama. Dapat memanggil Komandan Iblis sebagai sapi tua. Dapat dilihat bahwa jaringannya tidak dangkal. Tetapi setelah mendengar ini, saya tidak tahu apakah dia jengkel dengan hal seperti itu. Nama, atau marah, dan segera membuat marah setan. Menang atau kalah belum ditentukan. Ada semacam kalian semua minggir. Aku akan mencubit mereka sampai mati dan jangan berteriak. Ketika Qin Yichen mendengar kata-kata itu, dia segera mengeluarkan pedang ajaib yang baru saja kembali, dan suasana yang baru saja mereda tiba-tiba melonjak. Melihat hal tersebut, anak ajaib itu langsung terbang di depan Bianti. Tubuh anak itu mengangkat tangannya, dan tangan kecilnya menepuk dada Bianti yang seperti dua gunung yang naik turun, seperti emas dan besi, untuk membantunya tenang. Tapi Piti sepertinya tidak membeli wajah kali ini. Dia segera melambaikan tangannya dan mengguncang anak ajaib itu terbalik. Jangan datang ke set ini. Aku akan bertanya. Apa maksudmu Shenzong ketika Putra Baize ingin merebut tempat di mana naga itu dikuburkan? Saya. Anak ajaib itu juga cemas. Apakah banteng tua ini melatih otaknya seperti tubuh Tao, diisi dengan otot? Apa maksud saya, guru? Dapatkah saya memberitahu Anda secara langsung? Dan Bai Guanxing berdiri di sampingnya. Bicaralah. Aku tidak akan tahu sampai aku membicarakannya. Dia mendengus dingin, dan langit berbintang terguncang oleh ujung hidungnya yang terengah-engah. Kota pemakaman naga muda diatur ulang. Istana Dao yang runtuh dengan santai menginstruksikan beberapa orang kuat untuk menonton pertunjukan. Dan itu dapat membentuk kembali prototipe dalam sekejap. Setidaknya tidak ada masalah untuk membiarkan Komandan Iblis masuk. Masalahnya adalah Bai Guanxing yang menjaga di luar. Yantai juga menjadi tenang, mengetahui bahwa itu adalah masalah yang sangat penting. Dan itu tidak dapat diselesaikan dengan berkelahi dengan Putra Baize di bawah amarahnya. Tuan Bai, kamu juga harus tenang dulu. Nak, kamu juga bisa memotong taji ekor singa dan kalajengking. Kita punya waktu untuk belajar satu sama lain. Anak ajaib itu tersenyum, dan menjatuhkan kalimat ini. Tetapi pada kenyataannya, dia harus pergi ke kota pemakaman naga untuk membahasnya. Bagaimanapun, tempat pemakaman naga sangat penting, terutama jika Bai Guanxing dapat melibatkan leluhur naga sejati. Tanah. Dalam hal memberi Bai Guanxing wajah adalah satu hal, tetapi wajah hanyalah wajah. Bagaimana memilih? Anda masih dapat mengandalkan master untuk mengambil gambar. 4 penguasa istana dari istana 10 Sing saling melirik. 2 penguasa istana matahari dan bulan mengepalkan tangan dan terbang menuju kota pemakaman naga. Sementara Mu Qingzi dan Jin Ruyan tetap berada di luar kota. Saya melihat Mu Qingzi membalik-balik telapak tangannya, dan sebuah istana telah tumbuh secara dramatis. Itu adalah istana Tao Dongfu sementara tempat dia berjalan di luar. Di antara mereka,
King Yun Miao Miao, Taoisme itu indah dan alami. Mu Qingzi dan Jin Ruyan dapat dianggap memiliki beberapa persahabatan dengan Bai Guanxing. Mantan pengorbanan ke Istana Tao dan tersenyum pada Bai Guanxing. Tuan Bai, ini masalah yang sangat penting. Lebih baik mengambil waktu lama istilah pandangan. Jika Anda tidak keberatan, Anda mungkin juga meminta suami Anda untuk pindah. Bisa juga dianggap sebagai jalan kecil. Cemerlang. Ini sepertinya kebaikan yang diungkapkan oleh Istana 10 Sing. Bai Guanxing memikirkannya, tetapi tidak menolak. Jadi semua orang terbang ke Istana Dao. Dan di Istana Musing, Mu Qiyu, murid besar dari wajah kartu, hanya bisa menyajikan teh untuk saat ini. Mu Qingzi tampak seperti tulang Dao abadi, dengan tanduk di kepalanya, yang tampaknya merupakan pencerahan dari hewan yang berbeda, dan Qing Yang bertanya kepada Kaisar. Setelah minum teh dan mengobrol, Mu Qingzi langsung ke intinya. Tuan kembalinya raja adalah untuk merebut kembali tempat naga dimakamkan, sehingga para pahlawan dari 10 dewa besar dapat beristirahat dengan tenang. 10 Sing Sayap Palace bersedia melakukan yang terbaik untuk mendukungnya. Tidak akan berhasil jika Anda tidak mendukungnya. Sempoa Istana 10 Sing juga sangat jelas. Meskipun mereka menginginkan harta karun di tanah pemakaman naga, tetapi Bai Guanxing telah mengeluarkan peringatan. Peringatan ini mungkin meremehkan Istana Iblis Kuno, tetapi mereka harus menimbangnya dengan hati-hati. Daripada menjadi musuh Bai Guanxing, lebih baik berteman, terutama jika hubungan antara kedua belah pihak baik. Adapun Bai Guanxing, jika itu dapat mengarah pada leluhur naga asli. Istana 10 Sing masih tahu bahwa jika itu adalah harta tanah pemakaman naga, mereka masih bisa bertarung. Tetapi jika tanah leluhur naga sejati muncul, pembangkit tenaga Istana 10 Sing mereka mati di tempat pemakaman naga, paling banyak ada gelombang titik awal. Bagaimana tempat pemakaman naga terbentuk tidak diketahui. Jadi setelah menimbangnya, bergaul dengan Bai Guanxing ternyata menjadi pilihan terbaik. Terima kasih banyak. Bai Guanxing mengepalkan tinjunya, dan tidak menolak kebaikan seperti itu. Dan Mu Qingzi juga pergi di jalan seperti ular memanjat tiang, dan segera menendang Mu Qiyu ke tanah dengan wajah lurus. Kamu murid jahat masuk ke tanah malam abadi dengan ceroboh. Jika bukan karena Tuan Bai untuk menyelamatkannya lagi dan lagi, dia akan terbunuh. Dan hari ini dermawan itu bertatap muka. Apakah kamu masih ingin mengajarimu untuk gurumu? Tanda seru. Mu Qiyu menundukkan kepalanya ketakutan. Dan pada saat yang sama, di kota pemakaman naga, banyak pria kuat berkumpul di Istana Tao dari Pengadilan Iblis Kuno. Besi itu tinggi di tengah, dan kulit yang sudah gelap menjadi lebih suram. Sikap Bai Qiankun sudah jelas. Dia ingin kembali ke tempat naga itu dikuburkan. Bagaimana menurutmu tentang masalah ini?